Hari ini saya ingin berbicara kepada saudara sekalian tentang bagaimana kekuatan kasih karunia. Kita akan lihat firman Tuhan bersama di Efesus pasalnya yang ketiga. Kita akan melihat. Baik, Efesus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca, mari kita satu dalam doa. Bapa, bicaralah karena hamba sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami dipenuhi pagi hari ini dengan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang tak berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah perkataan Paulus yang dikatakan ayat yang ke-8. Bagaimana dia diberikan Tuhan kasih karunia untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Dan juga untuk menyingkapkan rahasia-rahasia Tuhan yang dinyatakan dan yang dikerjakan, dimanifestasikan oleh karya Kristus di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ini tidak lepas daripada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan melihat ayat ini. Saya akan baca ayat yang ke-7 dan ayat-ayat selanjutnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bisa saudara baca ayatnya ke-8, silakan. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, haleluya. Kita sudah sering baca ayat ini, di mana Paulus bilang supaya aku jangan meninggikan diri. Coba saudara bilang supaya jangan meninggikan diri. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Paulus. Duri dalam daging. Kita sudah pernah mendengar apakah duri dalam dagingnya Rasul Paulus. Ada yang bilang itu mungkin karena kelemahan, karena mungkin sakit penyakit. Kalau saudara pernah dengar Bang Jo pernah sampaikan bahwa mungkin pada saat itu Paulus sakit ayan, ya. Jadi bagaimana dia mungkin sedang berbusa-busa mulutnya, terus habis itu dia dipersilahkan untuk datang untuk melayani firman Tuhan. Setelah itu dia turun lagi, dia kena lagi mungkin sakitnya, saudara. Jadi orang pikir, wah gimana ini rasul ini tapi sakit, ya. Tapi dibilang di sini bagaimana pernyataan-pernyataan itu datang untuk menggocok dia supaya dia jangan meninggikan diri. Dia berseru-seru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tapi jawab Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kadang-kala banyak hal-hal dalam kehidupan kita, saudara. Kita punya kelebihan, tapi kita punya kelemahan-kelemahan. Kenapa manusia punya kelemahan? Supaya manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya manusia bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan, pada kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, kalau dalam kelemahanlah engkau bisa melihat kuasaku. Saudara, kita sangat terbatas. Manusia sangat terbatas. Saudara, kita semua punya kemampuan, kepandaian, semua ada batasnya. Sebenarnya apakah itu kasih karunia? Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma yang tidak layak untuk kita menerimanya. Dan kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana tidak mampu lagi kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan katakan kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara, bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Karena kenapa? Hidup kita tidak dapat ditebak. Amin. Ada yang tahu kehidupannya gak usah besok hari, sebentar sore. Pulang dari gereja.
Kita nggak tahu kehidupan kita. Kita bisa planning, kita perlu punya rencana-rencana. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Sebab itu hidup ini nggak dapat ditebak. Baru-baru peristiwa yang sangat viral, pesawat Air India yang crash dari kota Ahmedabad menuju ke London. Dan sudah tahu di dalamnya ada satu keluarga yang seorang bapak, seorang dokter sudah mempersiapkan istri dan anak-anaknya pindah ke sana. Mempersiapkan sekolah, rumah dan sebagainya selama 6 tahun. Dia datang untuk menjemput mereka. Mereka begitu sukacita untuk ada di London. Tapi mereka tidak sampai ke tempat tujuan. Mereka pergi dalam alam yang kekal. Kita nggak kenal orangnya. Tapi waktu kita baca, kita dengar, kita nonton, hati kita menjerit. Dan banyak yang lain. Sampai saya baca berita ada brothernya meninggal, akhirnya dia tidak kuat menahan, akhirnya dia juga meninggal. Kenapa? Karena hidup nggak bisa ditebak. Apa yang kita alami dalam hidup kita? Banyak hal-hal yang kita alami yang kita tidak tahu menimpa hidup kita. Saya ingat saya bersaudara 5 orang. Bapak saya dipanggil Tuhan sudah sebelum datang ke Melbourne. Setelah itu kakak saya dipanggil Tuhan. Setelah itu ibu saya dipanggil Tuhan. Setelah itu kakak perempuan saya dipanggil Tuhan. 1 tahun kemudian kakak perempuan saya lagi dipanggil Tuhan. Dalam 1 tahun ada 3 orang dipanggil Tuhan, termasuk ipar saya. Dan sekarang tinggal saya berdua. Sometimes I said, Lord, why I'm so close with them? Why Tuhan panggil mereka? Sepertinya Tuhan bilang, why not? Kadang-kala kita bilang, why me? Tuhan bilang, kenapa enggak? Dia berikan apa buat kita? Kasih karunia-Nya untuk kita. Kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, kasih karunia Tuhan juga enggak adil sebenarnya. Kadang-kala kita ngalami kasih karunia-Nya, kita lihat enggak adil. Tapi itu, saudara, kita menerimanya. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-20, bagaimana ada seorang yang memperkerjakan pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Saudara tahu cerita ini? Ada yang datang pagi-pagi sekali. Terus ada yang datang jam 9. Tuan rumah ini pergi lagi. Dia lihat orang-orang di pasar. Daripada kamu nganggur, ayo bekerja. Bekerja di kebun anggurnya. Ada yang datang jam 12. Ada yang datang jam 5 sore. Sebelumnya ada yang datang jam 3 siang. Dan setelah selesai dipanggillah mandornya untuk memberikan upah pada pekerja-pekerja ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang datang lebih awal bilang, kenapa yang bekerja cuma 1 jam? Berarti dapat upahnya pada 1 jam 6 sore. Kenapa dapatnya sama 1 dinar? Kita masuk pagi-pagi, siang terik. Tapi kok dapat 1 dinar? Lalu tuan rumah itu bilang, ini bukankah kita sudah katakan bahwa upahnya cuma 1 dinar 1 hari? Lalu Alkitab mencatat bahwa siapa yang terdahulu akan terkemudian. Siapa yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kalau kita pikir memang mungkin ini gak adil. Tapi saudaraku, saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya yang berdiri di depan sama dengan orang yang pertama kali membuka gereja ini untuk datang kita beribadah. Mungkin ada petugas-petugas yang datang untuk membersihkan gereja ini. Saya percaya upahnya sama, saudara. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Siapapun yang mungkin melayani tidak di depan, tetapi lututnya dipakai untuk berteriak-teriak kepada Tuhan, minta kebangunan rohani buat bangsa ini, saudaraku. Tuhan catat itu, Tuhan tahu itu. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa
Itulah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada satu orang pun yang dapat membanggakan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang dapat meninggikan dirinya. Dan katakan itu karena aku, sama sekali enggak. Dan sama sekali enggak bisa. Karena kita tahu semua hanya karena Tuhan. Saya bicara di sini sangat diurapi, ada di sana. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa hidup ini enggak dapat ditebak? Karena di dunia ini kebencian merupakan hal yang normal. Tetapi pengampunan tidak normal. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 katakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, ini firman Tuhan katakan kembali untuk hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Saudara masih ingat kalau saya pernah berbicara di depan saudara bahwa hidup berdamai dan hidup dalam kekudusan itu satu level. Itu tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan bahwa kita ini terus harus hidup dalam kekudusan, tetapi kita membenci saudara kita. Kita membenci keluarga kita. Saudara, dikatakan di sini bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena saudara, kalau ada akar yang pahit di dalam kehidupan kita, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan. Akar yang pahit dalam kehidupan kita itu akan mencemarkan bukan diri kita saja, tapi mencemarkan banyak orang. Sebab itu kalau kita ada dalam akar yang pahit, itu namanya kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita mau dalam kehidupan kita pengampunan terus menjadi gaya hidup kita. Pengampunan saudara terus kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena bagi dunia bahwa benci tidak bisa mengampuni itu adalah hal-hal yang normal. Tapi tidak demikian saudaraku, dalam hal kerajaan Allah, pengampunan menjadi hal yang sangat biasa. Pengampunan atau mengampuni dan diampuni itu menjadi adalah hal-hal yang terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan 70 times, bukan 7 kali tapi 70 times 7 selama-lamanya dalam hidup kita. Saudara, hidup ini gak dapat ditebak. Sebab itu mari kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dengan terus hidup kita penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Kalau kita penuh hidup dengan damai sejahtera dan sukacita, saya yakin banyak orang yang akan datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Banyak orang akan dimenangkan untuk Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Karena hidup kita mendatangkan keharuman bagi nama Tuhan. Bukan kecemaran, tapi keharuman bagi nama Tuhan. Dan memberkati banyak orang di sekitar kita. Yang ketiga saudara, hidup ini gak dapat ditebak. Kenapa? Karena kita menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi. Cobaan yang datang yang kita pikir itu lebih besar daripada kekuatan kita. Nah ibu bapak saudara, saya mau tanya kita semua, keluarga di Garam dan Denong, pernah gak ngalamin kayaknya ini tantangan gede banget, kayaknya gak sanggup, kayaknya gak bisa. Belum selesai yang satu, ada yang lain datang. Dan memang itu kehidupan saudara. Selesai satu ini ada lagi yang nongol di depan kita. Saudara kan pernah dengar bahwa masalah kenal alamat rumah kita. 26 Mount Heaven Road, dia tahu itu. Datang saudara. Dan kita merasa bahwa itu lebih daripada kepala kita gak sanggup untuk menerimanya. Tapi waktu kita jalani, kita bilang kita bisa jalaninya juga. Selesai juga. Selesai juga saya pergi ke dokter. Selesai juga ketemu dokter spesialis. Selesai juga mengalami biopsi. Selesai juga semua. Selesai juga mengalami operasi.
Kadang-kadang Tuhan gak sanggup. Tapi anugerah Tuhan kita bisa lewati, saudara. Amin. Dewi yang pindah rumah ke rumah baru. Terus saya pikir pekerjaan ini gak selesai-selesai kali. Saya baru nongol di pintu, dia udah bilang, capek kak. Saudara katanya, itu salah satu stres yang tinggi itu kalau pindah rumah. Apalagi ibu-ibu. Saya di Melbourne ini pindah 7 kali, saudara, 7 rumah. Bayangin, terakhir itu di poinku. Pindah dari Coville ke semua, Wantirna, Burwood. Di Burwood aja 2 kali. 1, 2, 3, 4. 5 kali ya kalau nggak salah. Bukan 7 kali ya, 5 kali pindah rumah. Dan kadang-kala kita nggak sanggup. Ini sudah selesai dikerjakan, ada yang lain yang perlu diangkut. Tapi Dewi, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Amin. Saudara, apa yang datang dalam hidup kita? Persoalan apakah, tantangan apakah yang datang dalam hidup kita? Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dapat mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, Alkitab bilang kita perlu serahkan kekhawatiran kita. Ini sudah menjadi banyak ayat emasnya orang Kristen, saudara. Serahkanlah. Kalau orang khawatir, serahkan aja kekhawatiran. Tuhan pelihara kita. Tapi Alkitab bilang ini, sadar dan kita perlu berjaga karena iblis datang untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan di sini, kita perlu apa? Lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Amin, saudara. Bagaimana datangnya iman dalam kehidupan kita, saudara? Kita tahu bahwa iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu terus berakar dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lawan dengan iman kita yang teguh. Ingat bahwa semua saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau kita ngalami masalah-masalah yang kita rasa overloaded, saudara udah gak sanggup lagi dalam hidup kita. Saudara kita seiman yang lain juga menghadapinya, mengalaminya. Kita perlu lawan itu. Karena kenapa, saudara? Kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami tidak lebih daripada kekuatan kita. Ini ayat Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini sangat menguatkan dan berbicara untuk kita. Bahwa pencobaan apapun yang kita alami. Yang kita rasa lebih tinggi, lebih besar. Lebih tinggi dari gunung yang kita lihat, saudaraku. Itu tidak lebih dari kekuatan kita. Kenapa ya dia gak berubah-berubah? Saya ditelepon satu suami kemarin, satu pria, saudaraku, punya anak 2. Lalu kami terus melayani saudara ini. Dia bilang, aku udah gak bisa, saya udah stres, saya gak kuat. Kenapa gak selesai masalah ini? Istrinya laporin dia. Istrinya minta pisah dengan dia. Dia bilang, saya sudah buat semua. Kita udah konseling berkali-kali. Lalu saya cuma bilang, do not give up. Kadang-kadang kita nggak tahu mau bikin apa, tapi saya selalu bilang, Tuhan bekerja dalam sesuatu yang tidak kita lihat. Terus kadang-kadang orang memberikan jawaban buat kita, Pastor, you always say to me, do not give up. But I cannot handle anymore, Pastor.
He called me all the time, Pastor, I cannot handle anymore. Saya bilang, wait. You know what? Just wait for this year. 6 more months you have to wait. And you will see the breakthrough is going to happen. Saya bicara dengan, saya nggak tahu itu perkataan dari mana, tapi saya rasa bahwa akan ada terobosan baru yang Tuhan kerjakan buat dari tahun ini. Saya bilang, hold. Bertahan. Ada anugerah Tuhan dalam hidupmu. Orang-orang yang demikian perlu kasih karunia Tuhan, saudara. Yang rasanya udah gak bisa sama sekali. Tapi Tuhan bilang bahwa apa? Ayat yang ke-10. Allah sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Melengkapi. Coba saudara bilang melengkapi. Meneguhkan. Menguatkan. Mengokohkan. Kita semua. Sesudah kita menderita seketika lamanya. Sehingga kita tahu bahwa kita hanya berikan kemuliaan pada Tuhan. Mungkin Tuhan mau tantang kita hari ini. Seberapa besar pergumulan hidup? Seberapa besar tantangan yang kau hadapi? David Simmons, dia seorang pastor, seorang missionary, seorang counselor yang terkenal. Dia menulis sebuah buku yang namanya Healing for Damaged Emotions. Dia menulis demikian. Menurut David Simmons, bertahun-tahun yang lalu saya sampai pada kesimpulan bahwa ada 2 penyebab utama dari sebagian besar masalah dari emosi di antara orang Kristen. Ada 2 hal. Yang pertama, kegagalan untuk mengerti, kegagalan untuk menerima, kegagalan untuk hidup dari pengampunan dan dari kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat. Yang kedua, kegagalan untuk memberikan pengampunan, kasih, dan kasih karunia yang tidak bersyarat itu untuk orang lain. Kita mendengar, kita membaca, kita percaya semua teologi-teologi yang indah tentang kasih karunia. Tapi kita tidak menghidupinya. Injil tentang kasih karunia belum menembus tingkat emosi kita. Waktu saya baca ini, saya pikir bahwa memang kita perlu memberikan keleluasaan kepada kasih karunia untuk menembusi kehidupan emosional kita. Kita tahu tentang kasih karunia. Waktu saya membagikan ini, saudara, firman Tuhan, saya merasakan bahwa seperti Tuhan memberikan suatu pewahyuan bahwa coba kau izinkan kasih karunia itu menguasai kehidupanmu, menghidupi kasih karunia itu. Karena seperti semua pemberian-pemberian Tuhan, kita perlu mengelola kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita memang perlu kelola, saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10, sebagai ayat kita yang terakhir. Apa yang coba Alkitab katakan buat kita? 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita perlu layani seorang akan yang lain. Kita percaya bahwa karunia Tuhan berikan kepada kita. Saudara, melayani sesuai dengan karunia. I'm talking about karunia ini, bukan kasih karunia dulu. Tapi karena Alkitab katakan layani seorang akan lain dengan karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita bergerak dalam karunia yang Tuhan berikan. Kita perlu mengelola karunia yang Tuhan percayakan untuk kita. Saya tahu bahwa saya suka untuk memberitakan Injil. Saya juga saya suka mengayomi orang dalam penggembalaan.
Saya perlu untuk mengelola dengan baik karunia-karunia yang Tuhan berikan itu. Sebagai apa? Pengurus yang baik. Kita dapat melayani dengan karunia yang Tuhan berikan buat kita. Sekali lagi bukan karena kita fasilida. Bukan karena saudaraku kita orang yang hebat, kita orang yang kita tahu bahwa Tuhan panggil kita. Tapi semua kita bergantung dari apa? Alkitab katakan kasih karunia Allah. Sebab itu bagaimana caranya kita mengelola kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, seperti saya katakan tadi, izinkan kasih karunia Tuhan itu bekerja dengan sepenuhnya dalam hidup kita. Coba saudara bilang bekerja dengan sepenuhnya. Yang kedua saudaraku, waktu kita izinkan kasih karunia Tuhan bekerja dengan sepenuhnya, kita menggunakan atau memakai kasih karunia Tuhan itu untuk mengerjakan hal-hal yang kita tidak dapat kerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Pakai kasih karunia Allah. Kadang-kala Tuhan percayakan kepada kita sesuatu, kita bilang saya nggak bisa. It's too heavy for me. I cannot do that. I'm so limited. Tapi coba saudaraku, take the next step. Lalu katakan, yes, aku mau melakukannya. Aku mau mengerjakannya. Dan saudara izinkan namanya kasih karunia Tuhan itu bekerja, bergerak dalam hidup saudara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab saudara sekalian. Untuk apa? Bagikan kasih karunia itu untuk orang lain. Amin. Itu tanggung jawab kita. Karena kita sudah terima dengan cuma-cuma. Mari kita berikan dengan cuma-cuma juga. Bagikan kasih karunia Tuhan. Banyak orang di luar perlu anugerah Tuhan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kita datangi, kita beritakan Injil kerajaan buat mereka. Mereka masih tutup telinganya, lalu kita pikir bilang, oh udahlah, gak bisa lagi. Enggak saudara. Ada orang-orang saudaraku yang kita pikir udah enggak. Tapi saudara, mari terus bagikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita semua enggak akan berhenti untuk bagikan kasih karunia Allah. Karena kita sudah terima dengan cuma-cuma. Amin saudara. Coba saudara tidur, lalu saudara bangun, lalu saudara bayangkan, wow, bisa hari yang baru lagi saya hidupi. Saya hadapi, saya masuki dengan kasih karunia Tuhan. Kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. 61 tahun saya sudah menghidupi kasih karunia Tuhan. Mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kika ulang tahun kemarin. Berapa tahun Kika menghadapi kasih karunia Tuhan. Saya mau ceritakan kesaksian ini buat saudara dan setelah itu kita berdoa. Saya membagikan kasih karunia Tuhan kepada seorang ibu. Itu 2 minggu lalu. Karena jadwal kami sangat padat. Satu anak dari jemaat dari Jemaat Indonesia Munsen bilang ini, Kak mau lihat danau enggak? Saya bilang boleh dong, danau di Jerman baik, keren-keren ya. Seperti kalender-kalender kali ya kalau kita lihat. Boleh. Nah udah, satu couple saudara, namanya Yonata dan Iin. Diantar kami, jadi kami berempat di mobil. Dia pasang GPS. Tapi rupanya gak tahu. Itu GPS-nya itu rupanya keliru saudara. Jadi kita stuck di sebuah tempat yang mobil udah nggak bisa lagi pergi kemana-mana. Jadi kita bilang, wah salah jalan nih. Udah, itu danau udah dekat di situ, kita bisa jalan aja. Tapi entah dari mana jalannya. Kalau kita jalan kaki, kita harus minta izin masuk ke rumahnya orang karena tulis itu forbidden, nggak boleh masuk, itu private. Tapi udah pikir, udah mau malam, udah mau gelap nanti, ya udah. Coba kita masuk aja. Masuk saudaraku minta izin sama tuan rumahnya. Rupanya seorang ibu sedang menikmati danau itu. Dia sedang duduk saudara. Di belakang rumahnya. Danaunya keren banget. Keren amat. Terus dia duduk situ, dia bilang boleh silakan. Dia bilang saya bawa ada tamu dari Australia. Wah dia pikir ini jauh-jauh. Boleh gak ngeliat? Udah. Kami masuk saudara. Lihat udah foto-foto, lihat semua, sudah menikmati beberapa saat.
Tapi seperti hati saya pikir gini, wah ini ibu tetap duduk di situ. Saya bilang keren abis ya, punya tinggal di belakang danau. Apalagi kalau makan jagung bakar. Kalau di Makassar minum saraba kayak gitu. Pisang goreng sama sambal terasi dari Manado. Wah. Udah, setelah itu pamit kita harus pulang. Kita harus pergi. Thank you. Mereka udah bertiga udah jalan dengan Bang Jo. Tapi saya kayaknya kaki saya berat untuk melangkah. Saya mau bagikan kasih karunia Tuhan buat dia. Saya balik, saya angkat tangan saya bilang hopefully dia angkat tangannya juga. Terus, dia juga. Dia datang dekati saya. Saya maju saudara, ngobrol dengan dia. Saya bilang, thank you. So ngomong-ngomong, dia pernah ke Sydney, dia pernah ke Australia. Terus saya bilang sama dia, you know that Jesus love you. You heard about Jesus. Oh iya. Kamu mau gak menyerahkan hidupmu untuk Tuhan? Saya pikir kapan lagi ketemu ibu ini ya. You want to ask Jesus, ask God. Do you want me to pray for you? Yes. Saudara, setelah itu saya berdoa dengan dia. Dia minta Tuhan masuk dalam hatiku. Saya terima Tuhan Yesus dalam kehidupanku. Sambil saudaraku bukan hanya doa biasa, tapi dia sambil menangis saudara. Dia buka hatinya. Minta anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Haleluya. Saya bilang praise the Lord. Can we take picture? Kita foto bersama saudara. Yang saya lupa adalah minta nomor teleponnya. Teman saya itu bilang yang antar kami. Oh gak apa-apa kita tahu rumahnya. Nanti kita bisa datang ke sana. Dia sambil ngobrol-ngobrol bahwa anaknya baru-baru menikah dan sebagainya. Saya bilang, I'm sorry I have to go. Saya tinggalkan ibu ini. Mungkin usianya hampir sama dengan saya. Saya melangkah, saya bilang, Tuhan terima kasih GPS-nya bawa kita ke tempat yang tepat. Kadang-kala kita merasa bahwa kenapa keliru. Ya, kenapa jalannya enggak seperti yang kita mau. Tapi di situ ada rencana Tuhan. Supaya kita bagikan kasih karunia Tuhan. Tuhan baik. Pulang saudaraku menuju ke Indonesia. Dari Munchen berangkat ke Doha. Satu pria Jerman samping kiri saya anak umur 20 tahun. Dia akan transit dari Doha ke Thailand. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngobrolnya enak dengan dia. Saya bisa melihat ada satu anak muda yang mencari Tuhan. Saya bilang kamu hati-hati di Thailand. Saya kasih warning buat dia. Oh yes, thank you. Saya berdoa buat dia. Perjalanan dari Doha menuju ke Jakarta. Satu orang Prancis di samping saya terima Tuhan. Haleluya. Dia mukanya sedang pakai tensoplas di mana-mana pakai. Saya bilang kenapa? Dia bilang dia baru accident. Saya bilang Tuhan akan sembuhkan kamu. Kamu mau menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Puji Tuhan dia minta Yesus jadi Tuhan dalam hidupnya. Bersyukur apa yang kita terima. Bagikanlah. Terima dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia Tuhan. My grace is sufficient for you. Says the Lord. Kasih karuniaku cukup bagimu. Mari kita hidupi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.